Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ridho Zakia dengan NIM 1908108015 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan memberikan penjelasan serta presentasi mengenai observasi yang meliputi pengertian, konsep, tujuan, langkah pelaksanaan, dan jenis-jenis observasi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas pendiri dari mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bapak Aib Saripudin MPD. Disimak ya. Observasi merupakan metode atau cara dalam menghimpun informasi atau data dengan melakukan pengamatan. Pengamatan di sini merupakan pengamatan yang bersifat visual. Pengamatan observasi ini dilakukan dengan cara yang sistematis sehingga terarah dan memiliki tujuan yang jelas mengenai sasaran atau fenomena yang akan diteliti. Sebagai fungsinya untuk menghimpun data dan pengumpulan data, observasi harus dilakukan secara terarah dan teratur sehingga kedepannya ketika hasil tersebut sudah ditemukan atau sudah dicatat melalui observasi sebelumnya, pengamatan tersebut dan hasilnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Observasi harus dilakukan dengan cara yang tepat, dengan cara yang sistematis, bukan hanya kebetulan, karena hasil dari data-data yang ada di lapangan harus disusun sedemikian rupa menjadi kalimat-kalimat yang cermat, sehingga itu tadi kedepannya bisa dijelaskan secara ilmiah dengan penelitian tersebut. Selanjutnya mengenai konsep observasi. Konsep observasi yang pertama yakni situasi bebas. Situasi bebas itu yang seperti apa sih? Nah, observasi dengan konsep situasi bebas yakni sasaran atau objek penelitian ini dalam keadaan bebas dan tidak terganggu terhadap oleh penelitian tersebut dan bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang diamati dalam suatu kasus atau fenomena tertentu. Yang kedua, yakni situasi yang dibuat. Konsep situasi yang dibuat ini merupakan di mana peneliti sengaja membuat suatu kasus-kasus atau kondisi-kondisi tertentu sehingga mengharapkan ada reaksi yang timbul dari sasaran atau objek yang sedang diteliti. Dan yang ketiga adalah situasi campuran. Nah, konsep situasi campuran ini merupakan gabungan dari keduanya. Berikutnya, tujuan observasi. Tujuan observasi dalam dunia pendidikan yakni untuk menilai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar. Artinya, ketika proses belajar sedang berlangsung, terjadi sebuah penilaian yang diobservasi melalui visual oleh para pengajar terhadap peserta didik. Nah, observasi juga bertujuan untuk mengukur dan menilai hasil pembelajaran dan guru tidak perlu formal dalam melakukan observasi, cukup memperhatikan dan mencatat setiap hasil secara teratur dan terarah secara sistematis. Berikutnya, langkah-langkah pelaksanaan observasi. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama nih, itu ada mengetahui apa yang akan diobservasi. Jadi sebagai pengobservasi, kita harus mengetahui apa saja fenomena-fenomena yang ada, kasus-kasus yang ada, kondisi-kondisi yang ingin dihadirkan, dan juga siapa atau apa yang menjadi objek observasi kita. Yang kedua, yakni menentukan tujuan umum dan khusus. Artinya tujuan kita harus jelas dalam melaksanakan observasi. Apakah tujuannya memang untuk memberikan sebuah informasi pengumpulan data yang relevan, tentunya itu menjadi tujuan umum, tujuan utama, dan tujuan khususnya misalnya untuk instansi, untuk perguruan tinggi, atau untuk organisasi kita sendiri. Kemudian yang ketiga, membuat metode. Metodenya ini seperti apa yang akan kita lakukan ketika kita berobservasi, apakah dengan cara pendekatan yang biasa saja atau yang formal, itu dapat dilakukan. Nah, kemudian yang keempat, membuat batasan kajian observasi. Dalam setiap kajian observasi harus memiliki batasan-batasan ya. Misalnya batasannya ini seperti tata tertib yang kita buat sendiri ketika proses dan pencatatan observasi.
Nah, kemudian yang kelima, melakukan observasi dengan cermat. Ini tentu penting dilakukan karena perencanaan sebelumnya sudah sangat matang, sehingga ketika melaksanakan observasi, kita harus melaksanakannya dengan cermat. Tidak boleh asal-asalan dan tidak boleh memasukkan data yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yakni membuat catatan hasil observasi. Catatan hasil observasi harus dibuat sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan di lapangan, tidak ditambahkan atau dikurangi. Berikutnya, jenis-jenis observasi. Nah, yang pertama, ada observasi partisipan. Nah, observasi partisipan ini terbagi menjadi 4, yakni aktif, pasif, moderat, dan lengkap. Yang pertama, observasi partisipan aktif, yakni peneliti ikut serta dalam melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber. Artinya, kita juga terjun langsung terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Kegiatan yang sedang diobservasi, kita juga terjun langsung sebagai peneliti. Lalu ada observasi partisipan pasif, yakni peneliti datang namun tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek, sasaran, atau narasumber. Nah, kemudian yang ketiga, yakni observasi partisipan moderat, yakni kesinambungan antara peneliti menjadi orang dalam atau orang luar. Artinya peneliti ini bisa jadi sudah mengetahui apa saja yang harusnya diteliti dan bisa jadi sudah menjadi bagian dari bagian penelitian ini. Kemudian yang terakhir ada observasi partisipan lengkap, yakni peneliti sudah terlibat sepenuhnya. Biasanya hal ini sudah menjadi rutinitas, kebiasaan, atau mata pencaharian peneliti. Bisa juga ketika peneliti sudah lahir dan besar atau memang berada di lingkungan yang sedang diobservasi. Kemudian ada lagi jenis observasi, yakni observasi non-partisipan. Apa sih observasi non-partisipan itu? Jadi, observasi non-partisipan adalah peneliti tidak terlibat langsung dengan apa yang diamatinya, sehingga seringkali terjadi ketidakcermatan. Nah, hal ini tentu menjadi keliru ya, karena kita bisa mengamati suatu fenomena dengan hanya melihat secara visual, tapi alangkah baiknya jika kita terjun langsung dan berperan aktif dalam kegiatan yang sedang diobservasi. Dan yang terakhir, observasi kuasi partisipasi, yakni peneliti terkesan mendominasi penelitian ini. Artinya ikut serta akan tetapi karena sudah lebih tahu tentang apa yang diteliti, tentang apa yang diamati, jadi terkesan lebih mendominasi. Sekian presentasi dari saya mengenai observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.